Akhirnya bunga sakura telah mekar meskipun baru sedikit ya di daerah sini. Itu pohon sakura yang berada di pinggir jalan. Dan ya, hai, aku Tony. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Channel ini membahas tentang kehidupan di Jepang, khususnya untuk para pemagang ya, yang ingin kerja di Jepang. Oh iya teman-teman, jadi di video kali ini aku mau gimana ya ngomongnya ya, agak berat. Aku mau jelasin kenapa beberapa minggu kemarin aku nggak bisa upload video secara rutin, terus juga kenapa kemarin aku mengupload secara tiba-tiba uploadan tentang pidato perpisahan kerja di Jepang, atau bisa dikatakan dengan kata lain keluar dari pekerjaan yang sekarang. Nah, di video kali ini aku pengen ibaratnya gimana ya, curhat dan sekaligus sharing bareng teman-teman semua alasan aku kenapa nggak mau lanjut di perusahaan sekarang. Nah, tapi kita nyebrang dulu. Atuh. Oke, lanjut. Keren ya motornya ya. Bandit, Suzuki Bandit. Tapi sebelum kita membahasnya lebih jauh, alangkah baiknya kita membahas sambil duduk-duduk santai, nongkrong-nongkrong santai di sebuah taman, biar aku juga enak gitu untuk ngomongnya, nggak di jalan seperti ini, nggak berbahaya juga. Dan selain itu aku pengen ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Oke, kita langsung aja cari tempat yang sekiranya enak buat aku ngejelasinnya. Oke, bro. Nah, kita udah berada di salah satu taman. Kayaknya enak nih kalau kita bahas santai di sini ya, buat duduk-duduk di sana. Oke, kita langsung aja cari parkiran, bukan parkiran sih ya, intinya tempat buat naruh ini nih, si Jaguar, sepeda hotel aku yang selalu menemani selama beberapa tahun terakhir di Jepang. Kita taruh mana ya sepedanya ya? Nah, sini aja udah, nggak apa-apa, yang penting nggak mengganggu jalan orang. Bunganya bagus ya. Nah, indah ini. Bunganya bagus loh. Nah, merah merekah. Kita cari tempat duduk biar santai aja gitu pembahasannya ya teman-teman. Jujur hari ini aku ya gimana ya, seneng, antara senang dan sedih. Oke, duduk aja dulu di sini lah. Aku juga bingung mau gimana ya, mau mulai dari mana pembahasannya ya, karena sebenarnya banyak sekali yang pengen aku ceritain ke teman-teman semua, tapi
nggak semua kehidupan aku itu bisa di publish gitu loh. Nah, aku mau cerita diri aku pribadi ya. Kan udah habis 3 tahun. Tahun ini harusnya aku pulang ke tanah air. Nah, kemarin sempat ada tawaran dari orang perusahaan untuk lanjut kontrak lagi selama 2 tahun di tempat yang sama dengan kontrak yang sama, tetapi dengan gaji yang berbeda. Nah, tapi sebelum penawaran tersebut, aku emang udah ada persiapan. Aku udah ada persiapan untuk pindah visa, yaitu ke visa Tokutegino. Ketika aku menyiapkan berkas-berkas untuk visa Tokutegino, ternyata nggak segampang yang aku bayangkan. Nah, lalu beberapa hari kemudian untuk lanjut kontrak lagi selama 2 tahun, tapi aku tolak. Alasan aku menolak yaitu tadi pengen pindah visa ke yang lebih tinggi gitulah dari visa pemagangan. Ketika penolakan itu aku lontarkan atau aku omongkan ke orang perusahaan pun sebenarnya kaget. Ibarat kata, selama aku di Jepang itu gak ada perasaan bakalan ingin keluar, tahu-tahu ketika ditawarin untuk lanjut kontrak malah nolak. Ya, orang perusahaan pun sempat kecewa karena itu. Nah, lalu aku coba pikir ulang lagi, kalau sumpama aku lanjut ke Tokutegino, visa yang lebih baik gitu ya, aku masih banyak pertimbangan ya, salah satunya kurangnya persyaratan. Nah, setelah itu, setelah berpikir lama, aku coba melontarkan kata-kata seperti ini. Jadi aku mau lanjut kontrak di perusahaan ini, tetapi aku nggak mau lanjut di perusahaan ini, di tempat sini, di lingkungan sini gitu loh. Karena notabene perusahaan aku termasuk perusahaan besar di Jepang. Di negara Jepang itu kurang lebih ada cabang 5 perusahaan di seluruh Jepang. Nah, di salah satu 5 cabang tersebut, selain di sini ya, itu juga ada program pemagangan dari Indonesia juga, tapi bukan di lingkungan sini, bukan di kota ini gitu loh. Nah, setelah itu aku memutuskan untuk lanjut di perusahaan yang sekarang, tetapi berbeda tempat dan berbeda lingkungan, beda kota yang jelas ya, dan berbeda semuanya. Intinya aku nggak bakalan di kota ini lagi, di lingkungan sini lagi. Lalu alasannya apa? Kenapa nggak mau di lingkungan sini, di kota ini, dan lanjut di perusahaan yang sekarang, di gedung yang sekarang gitu ya? Itu kenapa? Nah, alasan pertama aku nggak mau lanjut di lingkungan sini, di perusahaan sini gitu ya. Alasan yang utama adalah karena faktor teman, faktor pertemanan yang kurang sehat di lingkungan sini gitu. Bukan faktor pertemanan sama orang Jepangnya, malah aku ada kendala sama orang Indonesianya sendiri malah. Lalu faktor yang kedua, lingkungan sini itu cenderung sepi, dan juga akses buat ke tempat keramaian itu sangat susah.
apalagi faktor transportasi umumnya ya, seperti bis ataupun kereta. Kalau taksi mungkin bisa gampang lah, kalau di sini tuh masalah taksi itu gampang. Tapi ya itu harganya lumayan mahal. Nah, emang kenapa bang? Pasti kan ada pertanyaan gitu. Ada masalah apa sama orang Indonesia? Ya intinya, bukannya aku mau menjelekkan orang ataupun menjelekkan orang sendiri gitu ya, di tanah perantauan apalagi. Bukan seperti itu. Tapi ini buat gambaran juga buat teman-teman, biar yang ingin kerja ke Jepang itu resikonya itu pasti ini yang kebanyakan yang dialami ya faktor bikin gak betahnya ya, salah satunya ini. Aku merantau dari tahun 2010 dan sampai 2019 aku merantau di Indonesia. Dan setelah itu aku baru berangkat ke Jepang. Dan selama merantau di Indonesia jujur alhamdulillah, lingkungan faktor pertemanan aku itu sangat enak dan sangat nyaman. Nggak pernah nemuin yang namanya teman makan teman ataupun teman saling menjelekan. Justru pertemanan aku selama di Indonesia, selama merantau di Indonesia gitu ya, itu sangat baik. Malahan kalau kita mudik lebaran bareng-bareng gitu ya, memakai sepeda motor, rata-rata pada mampir ke rumah pribadi aku yang berada di Indonesia. Nah, tapi ketika aku merantau ke Jepang, itu justru berbanding terbalik 180 derajat, sangat jauh berbeda. Kalau di Indonesia kita nggak cocok sama salah satu teman, kita bisa mencari teman lain gitu loh, bisa mencari lingkungan lain. Tetapi kalau kita merantau ke Jepang, khususnya dalam program pemagangan ya, kita dipertemukan paksa di LPK ketika mau pemberangkatan, dan kita disatukan paksa dengan keadaan selama di Jepang. Jadi kalau kita sumpama nggak cocok sama teman di Jepang, itu nggak bisa mencari teman lain gitu loh. Dan kalau kita nggak cocok sama teman yang satu angkatan atau satu lingkungan di Jepang, khususnya sesama orang Indonesia ya, itu jujur salah satu buat kendala kita di Jepang. Karena ketika kita di Jepang itu ibaratnya dipaksa gitu loh, disatukan sama lingkungan yang ya entah itu baik atau buruk, kita harus dipaksa selama 3 tahun tersebut. Kuat gak kuat harus dijalanin. Bahkan ada juga karena faktor tersebut itu ada yang menimbulkan keributan seperti berantem atau bisa juga kabur dari lingkungan sini. Tapi alhamdulillah buat aku pribadi akhirnya bisa menuntaskan pemagangan selama 3 tahun di sini. Emang masalahnya apa bang sama teman-teman orang Indonesia yang berada di sini gitu ya? Aku nggak mau ngejelasin detailnya. Ya intinya aku itu nggak cocok dari segi komunikasi, segi cara berpikir, cara pandang kita, dan cara bergaul kita sama orang gitu loh. Intinya sangat berbeda. Aku pernah mencoba teman-teman, aku pernah mencoba masuk ke circle mereka ataupun ke kehidupan mereka, ke kumpulan mereka. Oke lah, aku mengalah dan aku mencoba masuk ke dunianya mereka. Tapi justru malah menyiksa diri aku sendiri gitu loh.
Ya karena aku orangnya nggak bisa berpura-pura dalam berteman gitu. Jadi ya sangat susah sekali. Mending aku mencari kehidupan sendiri selama 3 tahun ini. Ya main sendiri ataupun gimana-gimana. Justru aku malah sering main sama orang Jepangnya. Meskipun nggak banyak gitu ya, tapi setidaknya aku sering keluar sama orang Jepang di sini. Nah, faktor yang pertama itu karena teman. Terus lalu faktor yang kedua adalah lingkungan. Ya bisa teman-teman lihat kan keadaan di sini. Bukannya enak bang, keadaan sepi seperti itu buat nenangin diri gitu ya. Ya emang ada kalanya kita membutuhkan suasana yang seperti ini, dan ada kalanya juga kita membutuhkan tempat yang ramai buat merefresh pikiran kita selama merantau di Jepang. Tapi kalau aku justru lebih senang sama tempat keramaian, karena di dalam keramaian tersebut itu sangat banyak sekali ilmu yang mungkin bisa aku ambil buat pengetahuan gitu loh. Tapi kalau sepi seperti ini kan ya banyak juga ilmu-ilmu di lingkungan sekitar, tapi interaksi kita sama orang lain itu agak susah gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu penjelasan aku yang mungkin belepotan ini ya. Intinya aku tetap lanjut di Jepang, lanjut lagi 2 tahun ke depan di Jepang, tapi dengan kota yang berbeda, perusahaan yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan lingkungan yang berbeda juga. Yang pasti gaji yang berbeda. Yang pasti gaji yang berbeda, itu pasti. Nah, cukup sekian dari aku. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan terima kasih sudah mendengarkan sharing aku, sudah mendengarkan curhatan aku dan unek-unek aku selama di sini ya. Karena jujur ya pokoknya terima kasih untuk semuanya. Oke, aku Tony Sakura pamit undur diri. Salam damai.